Crystal Palace mendapatkan hasil yang memuaskan pada pertandingan babak 16 besar Piala FA musim ini, menjamu Millwall di Selhurst Park. Sabtu 1 Maret 2025, The Eagles berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Pada laga tersebut, Crystal Palace langsung memimpin dengan 2 gol lebih dulu. Gol pertama tercipta melalui bunuh diri Japet Tanganga di menit ke-33. Kemudian disusul oleh gol kedua yang dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-40. Tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama melalui gol yang dicetak oleh Wes Herding di menit ke-45 plus 13. Crystal Palace akhirnya mengamankan kemenangan mereka di menit ke-81 berkat gol yang dicetak oleh Eddie Nketiah. Namun sayangnya, kemenangan tersebut harus ditebus oleh Palace dengan cedera serius top skor mereka Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta menjadi korban tackle horor di Piala FA di menit ke-8 pertandingan. Mateta terkena tendangan dari kiper Millwall Liam Roberts. Momen itu berawal dari upaya Mateta mengejar bola lambung rekannya ke kotak penalti Millwall. Roberts kemudian keluar untuk mengejarnya. Dalam situasi itu, Jean-Philippe Mateta kemudian diterjang oleh Roberts. Kiper Millwall itu mengangkat kakinya dan menerjang kepala Mateta. Mateta langsung ambruk dan mendapatkan pertolongan medis. Selama 10 menit, penyerang asal Prancis itu dirawat sebelum akhirnya ditandu keluar. Melansir dari TNT Sport, Mateta langsung dibawa ke rumah sakit. Pemain 27 tahun itu mengalami cedera di bagian telinga. Steve Parish, bos Crystal Palace, mengecam aksi tackle brutal itu. Ia menilai hal tersebut adalah tackle paling sembrono. Dia punya luka parah di belakang telinga dan cedera kepala. Dia di rumah sakit dan kami berharap yang terbaik. Ada banyak emosi dalam sepak bola, tetapi kita perlu membicarakan tackle itu. Saya belum pernah melihat pelanggaran seperti itu. Itu pelanggaran paling sembrono yang pernah saya lihat. Dia harus berefleksi keras pada dirinya sendiri, karena dia membahayakan rekan sesama profesional dengan pelanggaran semacam itu. Dan mengapa wasit juga harus mengeceknya di layar? Saya tidak paham. Jika Anda menendang kepalanya dengan kekuatan penuh, siapa yang tahu kerusakan seperti apa yang bisa dihasilkan? Jean-Philippe Mateta sendiri tampil impresif bersama dengan Crystal Palace pada musim 2024-2025 dengan mencetak 15 gol dalam 33 pertandingan di semua kompetisi. Di Premier League, ia mencatatkan 12 gol dan 2 assist dari 27 penampilan. Hal itu menjadikannya salah satu pemain kunci di lini serang tim. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner mengonfirmasi bahwa Mateta kemungkinan akan absen dalam laga berikutnya melawan Ipswich. Akan tetapi, diharapkan dapat kembali bermain pada akhir Maret. Sementara itu, kiper Roberts langsung di kartu merah atas pelanggaran itu. Sementara Mateta akhirnya mengonfirmasi dirinya baik-baik saja dan berharap bisa bermain lagi secepatnya. Kemenangan 3-1 di kandang sendiri mengantar The Eagles ke perempat final Piala FA. Selain Crystal Palace, Bournemouth melaju ke babak 8 besar setelah menyingkirkan Wolverhampton lewat adu penalti setelah imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Vitality. Bournemouth unggul terlebih dahulu melalui gol Evan Nilsson, namun disamakan Wolverhampton melalui Matheus Cunha sehingga laga dilanjutkan ke babak tambahan. Pada babak tambahan, Wolverhampton harus bermain dengan 10 orang karena Matheus Cunha diganjar kartu merah oleh wasit setelah melakukan pelanggaran keras dengan menanduk bek Bournemouth Milos Kerkez. Ketika babak adu tendangan penalti, Bournemouth menang 5-4 setelah 2 penendang Wolverhampton, Matt Doherty dan Boubacar Traoré, gagal melaksanakan tugasnya. Di pertandingan lainnya, Manchester City nyaris mengalami nasib tragis seperti Liverpool saat menjamu Plymouth Argyle pada babak 16 besar Piala FA 2024-2025 di Stadion Etihad. Meski menurunkan pemain seperti Kevin De Bruyne, Phil Foden hingga Jack Grealish, Manchester Biru tertinggal lebih dulu. Plymouth memimpin berkat gol Maxim Talovierov lewat sundulan pada menit ke-38. Anak asuh Pep Guardiola baru mencetak gol pada menit pertama injury time babak pertama melalui Nico O'Reilly. Setelah skor imbang pada babak pertama, Manchester City melanjutkan serangan pada babak kedua. Erling Haaland turut dimasukkan Guardiola menggantikan Phil Foden. Manchester City menghasilkan sederet peluang yang gagal dikonversi menjadi gol. Sampai kemudian pada menit ke-76, O'Reilly kembali menyerangkan bola ke gawang tim tamu. Sebuah gol lagi disumbangkan De Bruyne pada menit akhir laga. Manchester City melangkah ke babak perempat final. Belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi oleh Manchester City karena undian baru akan dilangsungkan pada Minggu 2 Maret siang waktu setempat.